Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nur Fadilah, NPM 1802091044, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya sedikit akan mempresentasikan tentang jurnal yang saya ambil tentang pasar modal syariah. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pasar modal syariah sebagai instrumen investasi di Indonesia yang ditulis oleh Yeni Batubara dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, mendefinisikan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memperdagangkan beberapa instrumen, yakni saham, obligasi, dan bentuk derivatif dari kedua jenis instrumen ini seperti right, warrant, dan option. Dari berbagai efek yang diperdagangkan di pasar modal, ada dua instrumen utama di pasar modal, yaitu obligasi dan saham. Pasar modal syariah. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI 10/2003, mendefinisikan pasar modal adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya, dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ini ada pada pasal 2 ayat 1. Dalam pasar modal syariah dikenal juga yang namanya efek, yakni efek syariah. Secara khusus, pasar modal syariah memperjualbelikan efek syariah. Efek syariah merupakan efek sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yaitu surat berharga yang akad pengelolaan perusahaannya maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud di sini adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DSN MUI dalam bentuk fatwa. Prinsip syariah yang terdapat dalam pasar modal adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa DSN MUI, baik fatwa DSN MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan Bapepam dan LK. Pensyariahan pasar modal. Pasar modal dapat merepresentasikan hukum Islam harus bersih dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti riba, gharar, maisir atau spekulasi, keharaman, dan lainnya. Selain itu, pasar modal tersebut harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian pasar modal dengan aturan hukum Islam disederhanakan dengan istilah pasar modal syariah. Instrumen dan akad yang digunakan dalam pasar modal syariah. Pasar modal syariah memiliki beberapa instrumen, yaitu yakni saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Saham dan obligasi merupakan instrumen pasar modal, sedangkan reksadana merupakan salah satu bentuk lembaga investasi. Ketiga instrumen ini mempunyai prospek yang menjanjikan dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Sebagai instrumen dalam pasar modal syariah, ketiga instrumen ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya akad yang digunakan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53 Tahun 2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal, di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan akad yaitu menggunakan akad ijarah, istisna, kafalah, mudharabah, dan wakalah. Analisis maslahah pasar modal syariah sebagai instrumen investasi di Indonesia. Pasar modal mempunyai fungsi memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Lalu,
memungkinkan para pemegang saham dalam menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Selanjutnya, memungkinkan perusahaan meningkatkan dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya, dan lainnya. Perkembangan pasar modal syariah yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi disebabkan oleh faktor utama, yaitu proses inovasi dan pelakunya. Proses inovasi dan pelakunya adalah para investor dan wiraswastawan. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para wira swasta. Dengan adanya inovasi tersebut dan didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan, maka akan diadakan penanaman modal baru. Investasi yang baru ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Pendapatan masyarakat akan bertambah dan tingkat konsumsi menjadi bertambah tinggi. Kenaikan ini akan mendorong perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru. Dalam Islam, kegiatan investasi merupakan kegiatan muamalah, dan ini sangat dianjurkan karena dengan investasi, harta yang dimiliki menjadi lebih produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dalam hukum Islam, penimbunan harta merupakan suatu tindakan yang dilarang. Salah satu bentuk investasi yang dapat memutar roda keuangan adalah menanamkan modal di pasar modal. Institusi pasar modal syariah merupakan salah satu pengejawantahan tentang seruan investasi tersebut. Pasar modal syariah dibentuk karena ingin mewujudkan misi perekonomian tertentu untuk kemaslahatan yang senantiasa sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri. Ada beberapa misi yang diemban dalam operasional pasar modal syariah. Yang pertama, menjadi sarana investasi yang dapat memberikan keuntungan. Yang kedua, sarana yang dapat mewujudkan prinsip ta'awun di mana pihak yang membutuhkan modal tertolong, sedangkan pihak yang lain dapat mengolah uangnya dengan kemanfaatan. Ketiga, prinsip menyemarakan sektor real, di mana harta yang diinvestasikan akan menjadi pelunas bagi bergeraknya roda perekonomian yang akan berimbas kepada berkurangnya jumlah pengangguran, khususnya di Indonesia. Itu tadi hasil yang saya presentasikan dari jurnal yang saya ambil tentang pasar modal syariah. Kurang dan lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.